Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi rasa FOMO ya. Saya dapat pertanyaan dari salah satu member The Achiever Masterclass atas nama Namira. Dia bilang kayak gini, "Selamat pagi semuanya, Kak Andreas Bordes, saya mau tanya dong, gimana sih caranya biar kita nggak FOMO? Kadang kan ada aja godaannya buat ikut-ikutan orang. Terima kasih." Oke, mari kita bahas ya. Jadi FOMO itu adalah kepanjangan dari Fear of Missing Out. Jadi ketika kita dalam posisi dimana kita nggak mau kayak kelewatan sesuatu gitu, kita ngikut hype yang ada gitu, agar kita tidak kelewatan hal tersebut. Nah, ikut-ikutan ini kadang ada dampak negatifnya gitu ketika kita ikut-ikutan orang lain. Nah, kita akan bahas pada podcast kali ini gimana cara mengatasi rasa FOMO dan kita jadi tidak ikut-ikutan ya. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa saya lagi bikin giveaway satu buah buku 7 Habits of Highly Effective People, di mana satu buku ini akan diundi buat kamu yang share salah satu episode podcast pengembangan diri di Instastory. Kamu bisa mention ke @selfdevpodcast dan juga tag 3 orang temanmu dan ajak mereka untuk dengerin podcast ini juga, agar podcast ini bisa semakin memberikan manfaat. Nah, mari kita bahas tentang FOMO. Nah, jadi fear of missing out ini terjadi tadi ya, ketika kita tidak mau kelewatan atau kehilangan momen-momen tertentu atau hal-hal tertentu yang saat ini sedang rame diperbincangkan atau orang-orang lagi banyak yang membeli hal tersebut dan kita pun juga ingin membeli hal tersebut juga. Yang sebenarnya misalnya kita nggak suka-suka amat gitu sama hal tersebut. Cuma karena orang lain pada suka sama hal tersebut dan lagi rame, akhirnya kita ikut-ikutan. Ya, contohnya misalnya beberapa waktu lalu kan lagi rame tuh tentang tiket Coldplay ya. Itu kan banyak banget yang beli gitu, hype-nya juga di sosial media sangat tinggi kayak gitu. Dan saya yakin tidak semua yang membeli tiket Coldplay itu adalah orang-orang yang benar-benar ngefans sama Coldplay. Bisa jadi karena mereka pingin ikut-ikutan aja gitu, FOMO aja gitu. Yang lain pada beli, ya saya juga mau beli nih, saya juga mau ikut pamer nih bahwa saya udah dapat tiketnya, bahwa saya nanti di GBK, di Gelora Bung Karno saya hadir, saya nonton, saya juga akan foto. Saya yakin pasti akan ada orang-orang yang seperti itu juga kayak gitu. Yang sebenarnya duitnya bisa dipakai buat hal yang lain gitu, daripada FOMO-FOMOan pada hal yang bener-bener gak esensial buat kita ya. Nah, lalu gimana cara mengatasi rasa FOMO? Beberapa waktu lalu ketika saya lagi perjalanan pulang dari kantor ke rumah gitu, saya kan sering dengar kayak podcast, dengerin YouTube orang sharing. Nah, salah satu yang saya dengar waktu itu yang menarik adalah dari YouTube-nya Ferry siapa gitu, saya lupa ya. Dia cukup sering bikin konten di YouTube dan mengkritisi hal-hal, berbagai macam hal yang lagi hype di dunia gitu kan. Dan Ferry ini juga memberikan pandangannya bagaimana menghadapi irasionalitas ketika banyak calo-calo tiket Coldplay. Bagaimana menghadapi calo-calo tiket Coldplay ini kayak gitu. Yang mana mereka markup harganya gila-gilaan. Nah, seringkali kita akhirnya membeli tiket di calo tadi itu kan karena meskipun harganya mahal kita tetap mau kayak gitu. Karena irasional. Karena kita tidak bisa berpikir rasional, sudah keburu FOMO, sudah keburu kepancing emosi, akhirnya kita beli harga tiket yang terlampau jauh lebih mahal. Nah, Ferry ini memberikan perspektif bahwa kalau kita mau menghadapi sesuatu yang irasional, ya kita hadapinya dengan rasional. Di mana dia mengajak bahwa ya udah, kalau kita mau menghentikan praktek calo ini, kenapa enggak kita semua nggak usah beli dari calo ini. Nah, calo tadi akan mulai kelimpungan nih kalau kita nggak beli gitu. Bayangin udah makin mepet waktunya, kalau misalnya nggak ada yang beli tiket di calo tersebut, akhirnya ya itu hangus saja tuh tiketnya yang dia beli jutaan, belasan juta itu kayak gitu. Dan akhirnya ketika sudah mepet, calo-calo tadi justru memberikan harga yang jauh lebih murah, yang penting harga tadi terjual gitu kan. Nah, jadi dari sharing dari Ferry itu saya mendapatkan perspektif yang menarik gitu, bahwa kita bisa mengatasi rasa irasional dengan rasional tadi. Seringkali keputusan-keputusan yang FOMO tadi itu karena irasional.
Karena emosi kita lagi naik, akhirnya kita ikut-ikutan beli gitu. Nah, itulah yang harus kita kendalikan, yaitu dengan berpikir rasional. Nah, dalam konteks diri kita sendiri, kalau kita nggak mau FOMO, mencegah diri kita untuk ikut-ikutan orang lain, nah coba kita bisa memberikan pertanyaan dalam diri kita. Misalnya seperti, apakah ini memang yang aku butuhin? Apakah barang ini yang aku butuhin? Apakah nonton Coldplay ini memang aku butuhin gak sih? Apakah aku benar-benar ngefans gak sih sama Coldplay atau aku cuma ikut-ikutan? Nah, kita coba pertanyakan hal-hal dalam diri kita yang mungkin dorongannya itu adalah dorongan emosional. Jadi kamu bisa tanyakan kepada dirimu kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu keputusannya lebih banyak didasari oleh irasional ataupun secara emosi tanpa didasari secara logika, akhirnya akan berdampak kepada kehidupan kamu sendiri gitu. Ya, dulu saya juga pernah dan mungkin juga cukup sering FOMO gitu ketika saya masih muda, masih 20-an gitu kan. Teman-teman saya lagi rame ikut bisnis MLM. Oh, lagi rame nih. Bisa mendapatkan financial freedom, bisa kaya, terus bisa jalan-jalan, naik kapal pesiar apa segala macam. Wah, saya FOMO tuh. Wah, saya juga pengen nih seperti itu. Akhirnya saya ikut. Terus ada lagi, teman saya lagi rame nih, paling enak tuh kita bisnis asuransi, di mana kita bisa nolong orang, kita bisa dapat komisi, bisa dapat passive income. Lagi rame ikut ke sana, saya FOMO, saya ikut juga kayak gitu. Tapi di satu sisi saya kehilangan apa yang paling saya ingin tuju. Apa sih nilai-nilai hidup saya? Apa sih visi hidup saya dan apakah benar itu yang ingin saya tuju? Apakah benar itu yang mau saya lakukan sebagai pekerjaan saya kayak gitu kan? Nah, ketika saya melihat dalam diri saya, ternyata passion saya nggak di sana kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang memang passionnya di sana, ya itu oke, nggak masalah. Tapi pertanyaannya ke diri kita ini benar-benar juga ada passionnya di sana atau hanya FOMO saja? Kalau hanya FOMO aja, kecenderungannya adalah nggak akan awet gitu. Ya akhirnya saya di MLM waktu itu, di asuransi yang nggak awet, habis itu ya udah cabut. Dan akhirnya balik lagi ke yang paling utama saya, core saya, nilai-nilai saya yang utama, yaitu adalah di pengembangan diri. Maka dari itu sekarang saya kerja di HR, di people development, dan juga saya bikin podcast pengembangan diri ini, self-dev podcast ini, untuk bisa menginspirasi teman-teman. Karena itu adalah value utama saya, core saya. Dan berbagai pengalaman tadi, berbagai macam pembelajaran tadi, nah itu cukup membantu saya untuk tidak FOMO. Jadi buat kamu yang mau mengatasi rasa FOMO atau saat ini masih FOMO, ingat bahwa keputusanmu seringkali itu nggak irasional. Kalau misalnya kamu ikut-ikutan orang lain, kalahkan dengan rasional atau berpikir dengan logika, berpikir jernih. Apakah itu yang benar-benar kamu butuh? Apakah itu yang benar-benar kamu pengen atau cuma ikut-ikutan orang lain? Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.